Semangat pagi seluruh anak didik kami, terkhusus kelas 12 SMA Cahaya. Pada saat ini, sebelum kita memasuki tahun ajaran baru, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan supaya nanti dalam proses PBM apa yang kita harapkan bisa tercapai. Tentunya ada aturan-aturan yang harus kita sepakati supaya pembelajarannya berlangsung efektif. Nah, bicara tentang pembelajaran secara online, anak didik kami sudah mengalaminya beberapa bulan terakhir. Maka yang paling Bapak harapkan adalah silakan Anda dulu merefleksikan diri, merenung, mengevaluasi kira-kira bagaimana pelaksanaan daring yang dilakukan Bapak Ibu guru sejak Maret, April, Mei, dan Juni kemarin. Bahkan anak didik kami juga sudah mengikuti ujian semester. Apa yang kalian rasakan? Bagaimana kira-kira aplikasi semua konsep yang kalian pelajari selama daring ke dalam pelaksanaan ujian semester? Itu semua berguna supaya nanti untuk tahun ajaran ini kita sangat mengharapkan hasilnya jauh lebih baik. Nah, untuk itu karena mulai minggu depan kita akan langsung dalam pembelajaran materi, maka kali ini Bapak ingin menyampaikan beberapa katakanlah masukan, motivasi, ataupun arahan khusus untuk kelas 12 MIA 1 sampai 12 MIA 4. Bapak dipercayakan mengampu bidang studi fisika di kelas kalian. Untuk itu kita harus punya standar. Maka yang pertama, ya, Bapak harapkan nanti semua kalian memiliki buku paket. Itu dia. Kenapa harus ada buku paket? Supaya ada standar. Memang kalau dikatakan sumber belajar itu bisa di internet, bisa di mana-mana, itu betul. Tapi dengan adanya buku paket, kita nanti mempunyai standar materi yang harus dikuasai. Artinya, ketika nanti Bapak menyampaikan materi, baik melalui video seperti ini, ataupun nanti aplikasi yang lain, atau melalui YouTube, atau apapun namanya, maka acuan kita ketika kalian melihat buku referensi lain, itu standar minimalnya harus memiliki buku paket. Fungsi lain dari buku paket ini nanti ketika kita akan membahas soal. Setelah Bapak kasih konsep, setelah kita bicara tentang teori dan konsep, kita akan membahas soal latihan. Ribuan soal banyak di dunia maya saat ini. Di buku-buku lain pun banyak. Tapi supaya setiap siswa membahas soal yang sama tentang konsep yang baru kita bahas, itu nanti akan Bapak ambil beberapa dari buku paket. Mungkin yang lain juga akan Bapak ambil dari buku-buku yang lain, dari buku bank soal, termasuk kalian juga nanti. Oke, itu kira-kira mengapa buku paket itu Bapak wajibkan. Boleh beli yang baru di mana saja, boleh juga ambil dari kakak kelas. Itu Bapak berikan kebebasan kepada kalian. Baik. Yang kedua, kalian harus memiliki yang namanya buku catatan. Ya, harus ada buku catatan. Mengapa? Supaya materi yang kita pelajari, materi yang sudah Anda terima, materi yang sudah Anda baca di buku, itu ada catatannya di bukumu dengan bahasamu sendiri tentunya. Ya, nanti Bapak akan menyampaikan video mungkin. Video itu bisa kalian tonton berulang-ulang. Ketika Anda mood bisa ditonton kembali. Nah, yang Anda catatkan adalah intisari dari apa yang Bapak sampaikan dalam video pembelajaran dengan menggunakan bahasamu sendiri. Itu di catatanmu. Konsepnya mungkin, rumusnya mungkin, aplikasinya mungkin, harus ada catatan. Karena tidak mungkin dari semua bidang studi video-video yang ada oleh guru
yang masuk ke kelas kalian simpan semua di HP itu mustahil. Akan ada saatnya itu akan dihapus. Ya, maka sebelum itu dihapus, Anda harus punya catatan. Dan catatan ini nanti pada akhirnya, ketika akan ujian semester, di situ sangat berfungsi. Karena sudah kau catatkan dengan bahasamu sendiri. Jadi sekali lagi catatan itu penting. Dan biasakan Anda mencatat itu dengan rapi. Minimal dirimu sendiri tertarik untuk membacanya. Oke? Dan catatan fisika, ya fisika, jangan dicampur-campur. Lalu yang ketiga, kalian juga harus memiliki yang namanya buku latihan. Baik, buku latihan ini bisa saja nanti sekaligus kita anggap sebagai buku PR. Di sini nanti kalian tempatkan semua soal-soal yang kalian bahas. Kalau di buku catatan tadi, mungkin ketika Bapak mengasih materi, ada 1-2 contoh soal yang Bapak sampaikan, itu bisa kalian catatkan di buku catatan. Tapi ketika kalian Bapak beri tagihan mengerjakan soal atau mendiskusikan soal misalnya, selesaikan itu di buku latihan. Ya. Dan ya usahakan juga buku latihan itu rapi. Karena bagaimanapun kamu juga yang akan membaca itu. Ketika kamu membacanya tertarik, itu akan jauh lebih bermanfaat. Dan ingat, buku latihan ini akan kita kumpulkan ketika nanti sudah masuk secara normal di kelas sesuai dengan petunjuk pemerintah, dan itu akan Bapak buat sebagai penilaian portofolio. Nah, khusus untuk latihan atau PR ini, mungkin Anda mengerjakannya secara pribadi, mungkin juga setelah diselesaikan temanmu kau tanya dulu dia, ya kan? Difotokan dulu hasilnya, lalu dikirim pada Anda, sah-sah saja. Atau katanya orang lain, sah-sah saja. Mungkin kalian diskusi, sah-sah saja. Itu semua yang jelas kalian sudah melakukan upaya, sudah melakukan usaha. Walaupun ada yang berusaha mencari sendiri, berusaha menanya teman, atau berusaha hanya mencatatkan, tetap itu sudah kita anggap sebagai usaha. Tapi satu pesan Bapak, yang namanya latihan, dari sekian banyak soal, usahakanlah juga 1-2 soal memang kamu sendiri yang mengerjakan. Ya, mungkin dari satu konsep nanti ada Bapak kasih 5-6 soal yang untuk dikerjakan dalam 3 atau 1 minggu, 3 hari atau 1 minggu. Bapak harap dari 3-6 soal tadi, 2 soal paling tidak harus betul-betul kau sendiri yang mengerjakan, supaya ada memang konsep itu yang tinggal di otak kalian. Oke? Itu tentang buku latihan atau buku PR. Lalu kemudian dari Bapak, kalian sudah kelas 12, ya. Maka karena kalian sudah kelas 12, dalam hal ini MIA atau MIPA, maka pertanyaan besar, apa standar? Ya, apa standar yang akan kalian capai di akhir tahun ajaran nanti? Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, maksudnya Februari, Maret, April kalian akan menentukan awal masa depanmu pada level berikutnya. Ya, misal ada yang berencana mau ambil sekolah kedinasan, ya kan? Apakah itu STAN? Ya, mudah-mudahan tahun depan dibuka dan jumlahnya lebih banyak diterima, karena tahun ini tidak ada penerimaan. Apakah itu AKO, AKMIL, atau ya IPDN dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Atau kau ingin juga masuk PTN favorit,
Nah, sekarang yang menjadi tantangan bagi anak didik kami kelas 12. Terlepas situasi saat ini kita belajarnya daring atau COVID, angkatan COVID katanya, yakinlah bahwa standar yang disiapkan oleh PTN dan sekolah kedinasan itu tidak diturunkan. Tidak diturunkan. Contoh, Bapak kasih contoh sederhana. Katakanlah untuk fakultas teknik di Undip, ya, salah satu fakultas teknik di Undip itu untuk mencapai fakultas teknik kita butuh itu sekitar 52 sampai 55% benar total dari soal yang diujikan. Mungkinkah karena COVID ini, ya, mungkinkah karena COVID ini angka 55% mereka turunkan jadi 25%? Bapak pikir tidak mungkin. Mereka tetap membuat standar mereka seperti itu. Nah, yang mencapai standar itu yang mereka terima. Ketika di bawah standar, ya ditolak. Contoh kedua, katakanlah anak didik kami ingin masuk sekolah kedinasan atau akpol. Yang sederhananya Bapak sampaikan. Katakanlah sejak dulu minimal dari sisi postur, tinggi badan untuk akpol itu misalnya katakan minimal harus mencapai 175 cm ideal, ya kan, secara fisik. Adakah kemungkinan karena COVID ini mereka menurunkan bahwa untuk akpol oke lah, kita terima saja di 150 cm? Bapak pikir kita sepakat tidak mungkin, kan? Jadi artinya kembali bahwa yang akan kau capai tadi, mereka sudah punya standar. Sekarang usahakan kamu juga punya standar. Kamu yang harus menetapkan standarmu. Apakah COVID ini kalian buat sebagai alasan? Sah-sah saja. Tapi anak didik kami perlu ingat, yang kena COVID bukan hanya SMA Cahaya loh, seluruh Indonesia kena, ya kan? Sekarang malah kesempatan bagi anak didik kami yang punya daya juang lebih. Jangan-jangan kamu jadi memiliki peluang masuk lebih besar. Ya, sembari kita berdoa yang dari sekolah lain standarnya turun, yang di SMA Cahaya standarnya naik, kan begitu. Ya, kalau doa kita itu tulus pasti dikabulkan Tuhan, ya itu kira-kira seperti itu, ya. Baik, nah maka apa yang ingin Bapak tegaskan dengan standar ini? Kalau toh inilah tujuan akhir Anda sebagai kelas 12, berarti Anda harus mempunyai strategi. Strategi dari Bapak, ya sedapat mungkin akan Bapak jelaskan materi-materi sedetail mungkin. Tapi ingatlah, kalian sudah pernah belajar di kelas. Di ruangan langsung pun guru itu mengajar, tetapnya materi itu tidak bisa kita serap 100%. Harus ada yang mengulang di rumah. Nah, mari kita sama-sama berjuang. Bapak akan berjuang memberikan yang terbaik, tapi anak didik kami juga harus berjuang mempersiapkan yang terbaik. Ya, tidak ada alasan ini harus terjadi. Dan waktu akan terus bergulir. Maka yang bisa Bapak lakukan ketika nanti Bapak selesai memberikan konsen, kita selesai PBM, ketika ada tagihan tugas mandiri atau latihan soal, jika Anda menemui kesulitan, bisa langsung hubungi Bapak by phone atau di WA pribadi atau di WA grup kelas kita. Tidak perlu segan, ya, itu intinya. Jangan malu bertanya. Karena yang penting bagi Anda sekarang, Anda paham. Kenapa? Karena Anda punya target. Kan begitu. Ini target Anda. Target saya, target guru SMA Cahaya, target orang tua memasukkan Anda ke PTN favorit, sekolah kedinasan. Itu yang kami butuh. Jadi kebutuhan kita sejalan. Nah,
Selain itu, mungkin yang bisa membantu kalian, Bapak sarankan untuk dipertimbangkan ya. Kalian juga bisa membentuk yang namanya diskusi kelompok atau kelompok diskusi. Kan begitu. Entah itu grup WA kecil untuk 5-6 orang, karena grup besar sudah ada ya. Atau kalau memang tempat tinggal berdekatan, bisa saja langsung ketemu, tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya, bagi yang satu komplek. Ini juga sangat membantu. Artinya bijak-bijaklah. Bagi anak didik kami yang punya kemampuan lebih, jangan pernah merasa rugi membantu temanmu. Semakin banyak kau bantu temanmu dalam hal ilmu pengetahuan, ilmu akan bertambah. Itu teorinya dan itu benar. Oke? Lalu juga yang kurang paham, jangan malu bertanya, jangan segan. Yang kedua, yang bisa mungkin untuk menambahi apa yang kita lakukan semakin maksimal, ya bisa saja mungkin kalian mengikuti private les. Ya, hampir mirip dengan diskusi kelompok. Hanya di dalam private les, Anda harus mengundang tutornya, guru atau tentor atau dari mahasiswa yang kalian anggap penyampaian materinya nyambung atau cocok dengan model belajar kalian ya. Karena kadang ini pengalaman Bapak sebagai guru, sudah 15 tahun Bapak mengajar di SMA Cahaya. Siswa ketika dibimbing langsung face to face, sebetulnya dia mau. Tapi ketika dia disuruh mengerjakan sendiri, mentok, udah selesai. Tidak mau buka buku, tidak mau bertanya. Itu yang harus kita ubah. Jika memungkinkan dan ada izin dari orang tua, ini juga salah satu solusi, ya, salah satu solusi. Lalu yang berikut, ini juga masih menjadi alternatif ya, bimbel. Persoalannya bimbel yang bagaimana? Kan begitu. Nah, anak didik kami yang Bapak sayangi, dengan situasi pandemi saat ini, semua sisi kehidupan sudah melakukan perubahan. Termasuk sekolah kita sudah belajar online, termasuk kalian, ya kan? Mereka juga sudah melakukan perubahan. Ya, jadi saran dari Bapak, ketika memang kalian sudah membutuhkan itu, jangan buru-buru. Pelajari dulu, cari dulu informasi. Bimbel A, model belajar mereka seperti apa? Bimbel B, model belajarnya seperti apa? Bimbel C seperti apa? D seperti apa? Karena kita tidak buru-buru untuk itu. Ya mungkin mereka juga menerapkan protokol kesehatan, protokol COVID. Satu ruangan mungkin sekarang ada 10 orang, wajib cuci tangan, pakai masker, seperti sekolah kita juga, seperti yang Anda lakukan juga, ya. Tapi yang paling penting, karena target kalian tadi adalah ini, kalian paham dulu cara belajar di bimbel itu seperti apa. Jangan nanti hanya gara-gara teman baikmu ke bimbel A, kau ikut ke bimbel A. Padahal cara belajarnya mungkin tidak cocok dengan kau, dengan temanmu cocok. Hanya gara-gara temanmu, teman kompak, teman satu geng, ke bimbel C, kamu juga harus ke bimbel C. Yang kau cari ke bimbel itu apa? Kan ini persiapan kemarin. Kau ke bimbel bukan supaya ikut temanmu. Ya, banyak informasi tentang bimbingan itu bisa kita cari dari brosur, dari teman, dari kakak kelas, bahkan dari guru-guru kita. Banyak guru-guru SMA Cahaya yang sudah kalian tahu bahwa memang mereka juga mengajar di beberapa bimbingan. Itu bisa ditanya, tidak salah. Ketika ditanyakan guru, kalian tanya kepada saya, bimbel yang mana yang bagus, Bapak akan jelaskan bimbel ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bukan berarti Anda harus ke situ.
pilihan tetap ada di tangan Anda. Oke? Tapi satu hal penting dari Bapak, dari semuanya itu, mau diskusi kelompok, berbagai bimbel atau tidak sama sekali, tetap kata kuncinya motivasi diri sendiri. Tidak pun ini kalian lakukan, kalau kau berjuang, tanya teman secara pribadi, tanya bapak, tanya guru yang lain, target masih bisa kita capai. Ya, masih bisa kita capai. Tapi memang ada kalanya siswa kurang percaya diri. Jadi semua orang dengan adanya bimbel, pribadi atau apa, rasa percaya diri itu semakin tinggi. Sah-sah saja, sah-sah saja. Ya, baik. Jadi Bapak pikir itu beberapa hal yang perlu sebagai wejangan awal sebelum kita masuk ke materi. Maka sekali lagi anak didik kami kelas 12, ini pertaruhanmu. Kamu memang dikatakan generasi COVID, tapi di sisi lain kamu harus memiliki standar yang lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika kakak kelasmu menerima materi sampai 80% di dalam kelas, maka Anda sekarang menerima materi dari guru hanya sekitar 40%. Berarti 60% kamu cari sendiri. Dan itu akan lebih kamu ingat karena kamu menemukannya sendiri. Oke, pesan terakhir dari Bapak, sebelum kita awali pembelajaran di minggu depan 13 Juli, tetapkan standarmu, siapkan strategi, diskusikan dengan siapa saja yang kira-kira bisa memberikan masukan. Jadi akhir kata dari Bapak, tetap semangat, jaga kesehatan, masa depanmu ada di tangan. Buat bangga orang tua, buat bangga Semen Cahaya, karena masa depanmu kembali hanya ada di tanganmu. COVID itu hanya keadaan, tapi masa depan itu harus diraih. Oke? Semangat.